Terakhir dari saya, menurut ibu-ibu, siapa anak yang terkuat? Siapa anak yang terkuat? Anak kahiji, anak kedua, anak katilu, anak bungsu. Kahiji, sana. Kemana bu? Muka sabar hiji, emang sekarang pengalaman pribadi. Namun anak kahiji asa kasiksa, cina jadi teteh, jadi teh kudu ngasuh adik, padahal hayang ulin. Anu katungtung, anu bungsu asa kasiksa, nonton dititahan ku si AA jeung ku si teteh. Dititahan, cenah ada orang mah bungsu. Nyamunya pengalaman pribadi. Atau cenah lamun aya barang teh urut si AA we diurut si teteh. Sanes bu. Anak yang terkuat adalah anak yang tetap menyayangi orang tuanya. Anak yang sabar dengan perilaku orang tuanya meskipun ia tidak dihargai. Meskipun ia selalu dituntut untuk hasil dan tidak ingat prosesnya. Meskipun ia sudah berdarah-darah, sudah menangis ketika belajar, tapi ia masih disalahkan. Meskipun anak sudah belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berdiri, tapi tetap disalahkan dan anak tersebut masih menyayangi orang tuanya. Meskipun anak yang seringkali dibentak-bentak, anak yang seringkali dihina, anak yang seringkali dimarahi, tapi ia tetap menyayangi orang tuanya. Meskipun anak-anak yang kadang-kadang kita itu fokus pada hasil, tidak ingat anak itu belajar siang dan malam, tidak ingat anak itu capek, tidak ingat anak itu lelah, tapi kita terus-terusan menuntut anaknya menjadi seperti anak orang lain. Tapi anak tersebut tetap menyayangi kita, tetap merangkul kita, tetap memeluk kita, bahkan tetap membangga-banggakan kita. Itu adalah anak yang terkuat. Tapi orang tua yang terkuat juga yang tidak akan membiarkan anaknya demikian. Tidak akan membiarkan anaknya mengalami luka batin. Luka batin yang mungkin sekarang tidak terlihat, tapi akan terlihat di usia remajanya. Akan terlihat di usia dewasanya. Akan terlihat ketika ia sudah menjadi ibu. Akan terlihat ketika ia sudah menjadi ayah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi booster dalam membersamai anak-anak kita. Dan jangan lupa apa bu? Jangan lupa bahagia. Ibu-ibu pun harus bahagia agar kebahagiaan itu menular pada anak-anak kita dan menular pada pasangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya tentu dari diri saya yang masih awam, diri saya yang masih belajar. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu. Itu saya nama tersebut. Sekarang kita langsung ke penampilan dari video vlog. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Salawat Video Kodi akan membawakan salawat mutawasal bil hudaba dan asaifon. Sekarang sholawat dulu, natawassal bil hubabah. Natawassal bil hubabah wa batuwil mustaqabah wa nabi summa sahabah fasyada wa mujabah
والنبي ثم الصحابة وعشاد ومجابة Salawat ini kami persembahkan untuk guru dari anak-anak kami yang telah mendidik anak kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semoga jasa-jasamu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Saya kota ini artinya belum ukur dan sama-sama ya Bu, sama fi abadi sayyidina Allahu Rabbi amra bi ruhina ya
Ya, boleh minta tepuk tangan sekali lagi ibu-ibu untuk grup tilawah 30 lagi. Masya Allah, ada banget ya suaranya. Dari yang tadinya mendung sampai jadi cerah. Angel. Ya, ibu-ibu kita langsung saja ya ke acara selanjutnya. Ya, seperti yang tadi udah dijawab ya ibu untuk latihan apa bu tadi? Tantangan. Karena bukan latihan nanti sore. Tampil. Di era 5.0 atau 5.0 atau 5.0 itu tuh apa gitu ya maksudnya tantangan di era ini. Nah, akan kita kupas bareng-bareng tentunya. Sudah dapat kertasnya ibu? Ya, yang baru datang boleh langsung mengisi tempat yang masih kosong ya ibu, boleh saling bergeser. Baik, kita langsung saja ibu ya. Untuk tema parenting hari ini akan langsung disampaikan atau akan dibahas oleh Ibu Eva Rohofifah, SPSI, CPHT, CNNLP. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Payun. Oh iya. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salam sing saroleh. Amin. Sakali deui daun salam daun sereh nu teu ngajawab salam ge sing saroleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini ya, secerah wajah-wajah ibu sadayana sapertos wajah nembe tibil qalbi laras. Saur ibu MC mah unggal bade tampil gentos acuk. Mudah-mudahan suamina teu sahengnya. Amin. Mudah-mudahan suamina teu saheng sing ridho eta teh aktualisasi diri nu penting bahagia. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ya. Nah, tema kali ini teh bade naon, Bu? Bade naon ieu teh kada dieu teh? Parenting booster, cenah parenting teu pararenting tuntung matanya. Parenting ti dieu, parenting ti ditu anggal liurnya. Ngasuh murang kalimat, tapi henteu kitu Bu. Apapun keadaannya, sedikit meskipun sedikit demi sedikit, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang dirindukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, saya ingin tanya dulu sama ibu-ibu. Bu Araya. Nah, ibu-ibu sakadang ketika menjadi ibu
ketika menjadi orang tua kadang merasa tidak baik-baik saja, osok tuh Bu? Osok. Cik, ayeuna bakal leuwih tarik mah. Ibu-ibu ketika jantan istri kadang sok merasa tidak baik-baik saja tuh. Tuh leuwih tariknya. Nah, tapi wayahna tema ayeuna mah nyaeta tema parenting heula nya punya entang waka marriage life gitu ya, parenting heula. Intinya di sini parenting booster bagaimana caranya kita menghadapi tantangan dalam mendidik anak di era apa, Bu? 5.0. Nah, untuk biar agak hararanut nyebunya semangat nyebunya anu ngahaneutan teh sanes tahu bulat wae, kita berdiri terlebih dahulu, Bu. Kita berdiri dulu biar lebih semangat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu temanya agak spesial ya Bu ya, temanya agak spesial. Nih kalau saya bertanya pada ibu-ibu biasanya jawabnya gimana? Apa kabar hari ini? Jawabannya apa biasanya? Nah, saya etagenya punya, tapi karena ini spesial parenting maka temana digentos. Lamun ibu merasa sedang tidak baik-baik saja gak bios, Bu. Nah, wah, temana biar menjadi sugesti positif untuk kita di pagi hari ini. Jika saya bertanya apa kabarnya hari ini, jawabannya all is well. Naon Bu? Eta teh buku abi anu ke-11 coming soon-nya bari promosi. Ya, jadi kalau saya bertanya apa kabarnya hari ini, jawabannya all is well. Nah, tapi ayat terusanan kayaknya punya eta heula lulus heula. Nah, saya bertanya apa kabarnya ibu-ibu hari ini? All is well. Nah, gini. All is well. Lope ya punya. Nah, gitu sekali nih Bu. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? All is well. Sing tarik atuh Bu. Nah, sing tarik gitu. Sekali nih. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? All is well. Oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Acan cari, acan dulu. Masih ayah biar agak penyemangat. Tenanglah. Nah, all is well, tenanglah, jika Allah bersama kita maka semuanya akan baik-baik saja. Jelap itu Bu. Jelap punya namun ibu nuju haronya haraream karena resel kadang kewarasan teh wah. Terus di mana wehnya makanya itu punya jadi sugesti all is well. Asa seperti film India nya Bu terang tuh. 3 idiots. Ya, all is well, tenanglah Sepu. Tenanglah, ikuti. Jika Allah bersama kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, sekarang tes ya Bu ya. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? All is well. Tenanglah, jika Allah bersama kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Gitu ya, yang penting namanya. Mangga tepuk tangan untuk ibu-ibu hebat semuanya. Mangga tiasa cari kayak nama Bu. Masya Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya Bu ya. Kita semua bertemu di pagi hari ini. Tujuannya untuk apa Bu? Bade parenting booster cenaganya. Bade mencarian booster janten booster teh sanes food wungkul. Sanes seblak wungkulnya punya. Sanes cuangki wungkul, sanes makanan wungkul. Tapi dalam mengasuh anak pun kita harus senantiasa terus mencari booster. Biar kalau misalnya dalam keadaan down, dalam keadaan malas, dalam keadaan bahkan kesal gitu ya, emosi meluap-luap pada anak, maka ada booster, maka ada penyemangat dalam membersamai anak-anak kita. Nah, seperti hadis yang tadi saya bacakan, bahwa iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Aya nu terang atasna Bu. Nah, jika kita meninggal dunia nanti akan terputus semua amal kita kecuali 3 perkara. Anu kahiji naon? Sedekahun. Nah, sedekah jariah, ibu-ibu sedekah kajumbernya.
ibu-ibu sodakoh ka estilu, insya Allah itu akan mengalir. Ibu-ibu sodakoh ke masjid, meskipun yang kita keluarkan saliang cecopeten, meskipun nu kita keluarkan saageng naon atau ieu burung cenah ge bahasa hadis mah punya, maka insya Allah itu bakar ngocor salagi masjid ieu masih aya nu salat, masih aya nu ngaos. Anu kadua kumaha Bu? Ketika kita meninggal itu akan terputus semua amal kecuali 3. Yang pertama tadi sedekah jariah, anu kedua ilmu yang bermanfaat. Seperti tadi dalam Quran surat apa ya yang tadi saya bacakan, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan kemudian itu diikuti sama orang lain, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Begitupun sebaliknya, jika kita menyampaikan keburukan, jika kita menyampaikan kebencian dan itu diikuti oleh orang lain, maka kita pun akan mendapat dosanya. Jadi kita semua kira-kira ingin ilmu yang bermanfaat atau dosa jariah? Hoyong amal jariah. Hoyong amal jariah, hoyong ilmu anu bermanfaat, dan khususnya untuk orang tua mah minimal kamurang kali nyalira, itu teh akan mengalir nanti teh ka incu-incu kita. Anu katilu, anu ternyata tidaklah mudah, naon Bu? Doa anak soleh. Di dia tadi disebutkan doa anak, tapi doa anak yang soleh. Berarti kira-kira lamun nu teu soleh bakal ngadoakeun ibu moal lamun maot. Moal. Nah, berarti tujuan kita mendidik anak itu biar apa? Biar soleh. Gampil ente. Ente susahnya, Masya Allah, kamu anu urang kalina tos 3, tos 5, terang anak hisa tahun kieu, anak 3 tahun kieu, anak 5 tahun kieu, anak remaja kieu, anak dewasa kieu, itu beda-beda dan susah sekali menjadikan anak yang soleh, soleha. Janten-janten orang tua teh susah atau gampil? Susah-susah gampangnya punya. Anu gampil mah janten naon Bu? Janten istri. Nah. Nu gampil mah janten istri tiasa masuk ke surga min ayyi abwabil jannati siti, tiasa masuk ke surga lewat pintu manapun asal syaratna opat. Kahiji naon? Salat 5 waktu. Kedua, puasa bulan Ramadan. Katilu, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, tidak memasukkan yang bukan mahram tanpa izin suami. Anu kaopat naon Bu? Taat ka suami. Aratos eta acan. Insya Allah. Nah, anu sesama janten taat ka suaminya punya. Kami suami hoyong nikah deui taat. Masya Allah. Ibu bisa milih dari pintu manapun, tapi abi mah alim lewat pintu dinya abi ge sami. Nah, matak abi ge nyarios ka caroge teh. Abah kan panggilan abahnya, Abah wios bade nikah deui mah kewe mun abi tos pupus. Sareng karena istri mah ada 3 hal yang tidak bisa ia kontrol. Kahiji naon Bu? Air mata. Kadua naon? Cemburu. Katilu kepo. Engke ge lamun abah akan nikah deui bade kepo saha pengganti abi bade ngajungjurigan. Nah, jadi istri mah teu mengedang boroning di dunia terus di akhirat oge kepo kenehnya. Subhanallah. Nah, tah makana ibu lamun insyaallah ibu taat ima intermezzo heula nya sebelum ke materi. Lamun ibu taat suami nikah deui insyaallah ibu bisa masuk ke surga nya Bu nya. Eta bakal ngableset ya Bu, mun ngalangkung siratal mustaqim teh ngableset Bu insyaallah. Tapi abi mah eta mah surga yang tidak dirindukan, bade mencari jalan yang lain gitu alasan teh nya Bu nya. Tah matakna di dieu seueur anu seueur emas rarencem aya. Aya seueurnya emas rencem di bumi. Tah lamun ibu pupus, kira-kira si emas eta bakal dicepeng ku saha? Ku ahli waris. Sebenarnya tiasa murang kali tiasa wae salah sahijina ku saha Bu? Ku suami engke teh Bu, emas ibu teh. Moal dijual ku suami ibu teh moal, tapi dijadikeun naon Bu? Jadikeun emas kawin. Matakna ti ayeuna emasna jarwa sedekahkeun ka majelis ka Masjid Al Muha
Cirin daripada dianggil nikah deui mending mana. Alim cenah dua nanya punya. Nah, eta mah intermezzo ya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi sebelum menerima sesuatu hal yang baik, mudah-mudahan dalam keadaan yang bahagia. Amin. Nah, poin pertama dalam parenting booster ini, karena ini kan di madrasah ya. Madrasah Al-Muhajirin, maka apa yang kita sampaikan itu hal yang lekat-lekat saja di keliling kita. Tongkanu jauh permasalahan anak-anak kita di sekeliling kita saja dulu ya Bu ya. Di sekeliling kita itu seperti apa, baru kita akan coba bedah ke di luar seperti apa. Poin yang pertama Bu, ketika anak keluar rumah untuk sekolah, harapan orang tua anak menjadi soleh karena siapa? Jadikan guru. Lamun anak sekolah 8 jam, harapan orang tua itu seringkali anak teh kudu soleh karena didikan guru. Nah, lamun ayah hal nu tidak sapagoros nyalahkeun saha? Guru leres teh gitu Bu. Nah, komo madrasah, ibu-ibu murangkali madrasah di ngaos sabaraha lami saja. Ari kita waktu sehari sabaraha lami 24 jam. Sajam tina 24 jam kira-kira lamun aya permasalahan anak kita heug nyalahkeun guru ngaos eta eta tepat juga Bu. Nah, ya gitu ya Bu ya. Karena ini settingannya guru madrasah, maka tentu kita harus melihat alhamdulillah Bu. Guru tos kersa ngajarkeun mendidik anak-anak kita pun itu lebih dari syukur, lebih dari cukup, karena sebetulnya itu tugas siapa? Tugas orang tua. Justru guru adalah membantu. Asa deudeuh teuing atunya asa naon atuh bahasa ieu mah? Asa teung-teungeun. Asa teung-teungeun lamun tos mah guru mah cuma 1 jam, terus ketika ada permasalahan ada yang berkata saha guru. Nah, asa teung-teungeun. Terus anu kadua, ini pun biasanya ada banyak guru yang demikian. Ketika anak masuk gerbang sekolah, harapan guru anak soleh karena didikan orang tuanya. Nah, ya kembali ke atasnya. Nah, guru oke sok aya ketika masuk ke gerbang sekolah, harapan guru ge sama anak teh hoyong nama tos soleh. Guru ge sama anak teh hoyong nama tos tinggal cicing, tinggal ngaji, tinggal ngaos, tinggal belajar. Berarti intinya tidak bisa kita hanya mengandalkan orang tua dan guru saja. Dan yang paling utama di sini adalah orang tua. Oke, terus yang kedua, mendidik tidak bisa mendadak. Ibu-ibu, ari tahu goreng enak lamun dadakan? Nah, ari mendidik enak lamun dadakan? Teu enak. Contohnya, kita memiliki anak remaja bermasalah. Pokoknya mah bermasalah tawuran lah, pulang teh malam, nongkrong lah, segala pokoknya namanya sesah aya di bumi. Contohnya misalnya remaja. Dan kita secara tiba-tiba ingin mendidik, ingin meluruskan anak secara mendadak. Tiba-tiba anak harus soleh, mungkin deh Bu? Tiasa tuh. Nah, makanya di sini alhamdulillah mungkin anak-anaknya banyak yang masih krucil ya. Masih bocil-bocil. Ini adalah kesempatan mumpung anak masih dini, meskipun kadang capek, lelah, bari emosi, bari tinggorowo kaditu dan lain sebagainya, tapi intinya adalah daripada engke ketika remaja bermasalah, mending ayeuna anak usia dini kene, meskipun cara-caranya harus tepat, bahwa intinya mendidik tidak bisa mendadak. Nah, kemudian yang sesuai dengan tema kali ini, bahwa banyak salah kaprah terkait keterangan yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyatakan apa Bu? Didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu, karena ia tidak hidup di zamanmu. Kira-kira menurut ibu-ibu maksudnya naon eta Bu? Maksudnya kudu dikumahakeun anak teh. Globalisasi teh cenah. Terus kumaha Bu? Harus dipantau. Terus kumaha deui? Hayu ieu teh sararapan aca ieu teh.
acan cina panitia kumaha ya. Tetanggal warar cenah abdi mah. Ya inti nama Bu salah kaprah menyangka maksud zaman mute oh da ayeuna mah zamana teknologi keun we. Anak dek gadget sapoe 24 jam nepi ka mata beureum ge. Seueur nu kitu Bu, seueur kajantenannya Bu nya pidi matana dugi ka naek ka luhur. Dugi ka beureum. Terus anak remaja ayeuna teh tidurna jam 3 bangunna jam 12 pagi siang. Teu sakola. Males sekolah karena itu ya Bu ya. Apakah itu maksudnya Bu? Tidak, tapi maksudnya karena sekarang pun zaman teknologi, silahkan dimanfaatkan zaman itu, tapi kita pun sebagai orang tua harus lebih pintar daripada anak. Tong menang kabobodo ku anak ayeuna mah da budak teh jadian satu WA atuh kolotna disembunyikan. Ya punya baru dak ayeuna mah ngadana nomor status WA kolotna teh di privatekeun. Nah, batur mah apaleun status anak urang cenah ge ari urang teu apal da di privatekeun. Kair lagi teh punya jangan sampai terjadi hal yang demikian karena anak tertutup, anak takut, jadi justru kita tidak tahu. Ibu terang kamari terbaru saya baca kasus ini itu 1 hari yang lalu berarti kamarinya. Jadi anak teh baik-baik saja Bu, katinggalna teh solehah, istrinya punya usia SMP. Dia itu memiliki kakak, jadi yang menceritakan itu kakaknya. Nah kakaknya itu curiga. Nah kalau saya lihat HP adik saya sekarang mah sok disusulumputkeun. HP nanti sok disumputkan padahal sekolah biasa, ngaos biasa, jalan segala sok disumputkan. Terus yang password ayeuna mah kan awal nama henteu mungkin awal nama terbuka seperti biasanya punya. Tapi ka dia di passwordan terus lamun ninggal teh langsung disumputkan. Penasaran lah. Ketika adiknya itu nuju tidur dibuka pakai ini kan passwordnya kan bisa pakai apa Bu? Sidik jari. Ketika tersulap pakai sidik jari dibuka. Ditinggal WA aman. Pek naon jik Bu dina Telegram. Ya dina Telegram dia melakukan sesuatu hal yang asusila. Usia SMP melakukan hal yang asusila, yaitu dia berhubungan seksual via chat. Nah, padahal baik-baik saja nya, aman-aman saja. Nah, jadi mungkin ini patokan untuk kita, anak tinggal baik-baik saja, usia sabaraha anak harus benar-benar dilepas dikasih gadget. Apalagi lamun anak teh nyemplung di kamar. Ker belajar cenanya masalah. Ya berhubungan. Terus ada seorang kriminolog juga yang diwawancara ya Bu ya. Kriminolog diwawancara. Ini kan temanya era 5.0 ya, era sekarang. Kriminolog yang diwawancara, ada kliennya usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD datang, keluhannya apa Bu? Coba yang Ibu bayangkan. Apa dulu? Saya juga sampai oh kayak gitu berarti di dunia luar teh kira-kira apa kendalanya Bu? Saya ingin tahu dulu biasanya naon kira-kira hal hebat menurut Ibu. Naon Bu? Masalahnya. Kira-kira apa? Mencuri. Terus apa lagi Bu? Membuli, terus apa lagi? Apa? Apa sih? Menggurui. Apa? Ya. Ngabohong cenanya. Yang lepas tadi menurut Ibu. Jadi yang tidak pernah kita bayangkan usia SD kelas 4 naon cik Bu? Melakukan adegan trisam. Saya sampai searching naon trisam teh. Ini kan harus dibahas ya Bu ya sama ibu-ibu. Melakukan adegan trisam itu adegan hubungan suami istri bertiga. Kelas sabaraha eta? 4 SD. Nauzubillah teh Bu. Nah hati-hati pokoknya saya benar-benar mewanti-wanti lebih baik pas saya kijing anak saya pegawaian pokoknya enggak. Konsekuensi kalaupun dia curi-curi pun ada konsekuensinya, bukan hukuman tapi konsekuensi yang kita sepakati bersama. Jadi kalau di sekolah pun sama, di sekolah itu pas awal sekolah itu ada yang namanya kontrak berajar. Kalau kamu membuli, kalau kamu membalas bulian, kalau kamu berkata kasar, kalau kamu berkata ini konsekuensinya dan itu harus dilakukan. Jadi antara sekolah dan orang tua pun itu benar-benar
sepakat dan harus dilakukan. Kalau tidak itu akan terus diulang-ulang dan kita tidak tahu gitu ya longgarnya. Kalau kita longgar ada karunya nangis, ada karunya itu akan seperti apa, wallahu alam. Gitu ya Bu ya, itu realita. Bahkan di lingkungan kita pun sudah banyak yang demikian. Kabarnya. Ya udahlah, pokoknya intinya kita harus berwaspada. Kita harus bertanya terlebih dahulu bahwa tujuan kita hidup itu untuk apa, Bu? Langsung lanjut, tujuan kita hidup untuk apa? Beribadah kepada Allah. Terus apa lagi? Kalau dalam tafsirnya dijelaskan bahwa beribadah itu adalah tugas. Jadi lebih ke tugas kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu untuk beribadah, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Tapi tujuan kita apa, Bu? Mendidik anak menjadi anak yang soleh. Terus apa lagi? Bahagia. Bahagia di mana? Bahagia di dunia dan akhirat. Itulah tujuan hidup kita. Entong nyarios kieu wios habis balangsak di dunia ge cenah asal di akhirat. Ulah. Tidak ada yang menjamin itu ya Bu ya, tidak ada yang menjamin itu. Jadi lamun ngadoa teh Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tujuannya adalah bahagia di dunia dan akhirat gitu ya. Kalau tujuan mendidik anak berarti biar apa? Biar jadi anak yang soleh. Terus apa lagi? Sama Bu, kurang lebih biar kita bahagia di dunia dan akhirat. Jadi gaduh kan seueurnya punya nu gaduh murang kali teh ayeuna teh ngarasula, terang ngarasula. Baby blues meningkat, postpartum depression meningkat. Misalnya anak katilu, anak kaopat, anak kahiji geus lieur. Liur gitu nambah anak kita teh seueur sekali permasalahan yang kadang mohon maaf kalau ibu-ibu di sini alhamdulillah moal aya nyabunya kadang aya pikiran hayang loncat teh Bu. Henteu alhamdulillah. Apa? Nah, loncat kamu katanya. Tapi di luaran sana Bu, di luaran sana tidak terhitung. Bahkan yang datang ke Ambu Consulting pun rata-rata seorang ibu yang dia sudah ada self harm, menyakiti dirinya, terus ngeret panangan, terus puguh pikiran hoyong bunuh diri dan lain sebagainya teu aneh. Tapi alhamdulillah di iman teh punya masa Allah nu kudu diacungi jempol teh suamina. Berarti ibu-ibu di sini mah bahagia. Amin ya Allah ya. Nah, tujuan kita mendidik anak pun biar kita, anak kita, suami kita teh bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ketika di dunia anak itu menjadi apa Bu? Qurrata a'yun. Anak itu menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, penyejuk pikiran. Lain sebaliknya nyebutnya. Nah, mudah-mudahan itulah adalah tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Tapi dalam prosesnya ya Bu ya, di lingkungan kita pun masih banyak. Mohon maaf kalau di lingkungan madrasah, Masjid Al Muhajirin, justru Bu mulai yang kelihatan agak oces, tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya tuh bukan usia kelas 1 sampai kelas 3 bukan. Tapi kelas berapa Bu? Kelas atas. Lamun SD mah kelas atas, lamun SMP oke teh SMP anu ketika salat Jumat teh masih kena main kieu ya Bu. Anu di depanna teh nu keur salat teh di kieu. Ah. Di kitu ditojong disenggol eta teh SMP Bu. Eta teh budak kelas 5, kelas genep SD akhirnya nu alit narurutan. Nah eta masalahnya ketika nurutan dan orang tua tidak tahu. Orang tua menyangka ketika di luar teh aman-aman saja, baik-baik saja, padahal ternyata demikian dan itu mengganggu orang lain dan jadi tidak nyaman. Nah, mungkin inilah PR kita semua, bahkan kata-kata kotor, mohon maaf, di lingkungan kita kata-kata kotor teh jinggong itu terus jadi koma. Terang jadi koma, jadi terus masuk dalam satu kalimat teh aya kancing coplok nate 5. Satu kalimat teh bari. Gegeuk ke pokona menyebutnya tak kira-kira biasanya sikap kita kumaha Bu? Kumaha? Marah cenah. Terus kumaha deui? Terangin gak boleh gitu deui. Terus kumaha deui?
Biasanya sok kumaha? Kumaha? Cing sieureung ku cengek cenah aya sok. Terus kumaha Ibu? Sok di kumaha lamun urang kali kitu berkata kasar we sok di kumaha Bu? Treatment dari kita sebagai orang tua akeun we engke ge moal. Sok aya nu kitu? Henteu. Keun ada budak keneh. Sok aya nu kitu? Alhamdulillah pamita kitu punya intinya orang tua memiliki cara tersendiri bagaimana cara mendidik anaknya menjadi yang lebih baik. Tapi mudah-mudahan cara mendidik kita itu justru pelan-pelan mengubah perilaku anak menjadi lebih baik, bukan menumbuhkan luka batin. Terus Bu, banyak mohon maaf yang datang itu remaja. Ini lihat Bu, hal yang sepele ya Bu ya, remaja dia itu pasti kendalanya itu bersama orang tua. Pasti, jadi sok bingung saya mah. Kalau curhatkeun anak, kita pas anak curhat nyurhatkeun kolot, tamatna duana di mediasinya punya. Akhirnya adalah titik temu yang akhirnya pada akhirnya saling berpelukan. Alhamdulillah. Termasuk suami istri pun demikian. Intinya adalah karena kurang keterbukaan. Bahkan ada yang dia sudah punya anak 3. Seumuran saya misalnya saya udah punya anak 3, bayangkan dia masih ingat kejadian ketika dia TK. Kejadian apa Bu? Kejadian ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia merasa belum siap untuk mandiri, tapi orang tua juga nyalira terus ageng. Nah kan kita masuk nyangka baik-baik sajanya anak teh ada Bu. Tah khawatirna eta Bu. Kelihatan anak teh baik-baik saja, tapi suatu saat ada luka batin di dalam diri anak yang tidak tahu itu akan keluarnya kapan. Gitu ya. Mudah-mudahan di dieu mah ibu-ibuna sadayana ibu-ibu yang dirindukan oleh anak ketika tidak ada, dan ketika dekat pun anak ingin selalu berdekatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kemudian era Smart Society 5.0 ya Bu ya adalah kelanjutan dari generasi 4.0. Ibu nggak bahas generasi 4.0 oke, kita teh sudah banyak sekali tantangannya. Ada Bu, era digital lah intinya mas. Banyak tantangannya apa saja Bu? Gadget gitu ya. Terus kumaha di Bu? Lamun ibu nunjuk capek nunjuk leles anak emang sok dikasih naon? Dikasih apa? Emeh cicing ameh urang jongjon, tapi suatu saat dia di tempat umum ke sama. Itulah efeknya. Karena awalnya di rumah haroream kita keur masak keur nyeuseuk keur naon ame anak cicing kasih gadget. Ya bagus Bu untuk sakitu alhamdulillah gitu ya. Kita jadi tenang, kita tadi jongjon, tapi di tempat umum pun karena sudah kecanduan dia harus pegang gadget. Anak ayeuna mah lamun teu nyepen gadget Bu justru katinggalna teu normal. Budak gara-gara teu dikasih gadget jadi kan lompatan misalnya ngajajar ya barudak teh di depan masjid ngajajar 10 nya punya sadayana nyepeng gadget. Aya we hiji nu teu nyepeng ayeuna teh ngaganggu jeung lompatan nu teu normal zaman ayeuna mah nu eta. Terus nah anu ngaganggu jeung lompatan. Zaman ayeuna mah kita watakna kudu kuat iman ya pokokna lamun kita punya prinsip anak no gadget sampai usia dia mau bertanggung jawab atau budak kumahanya sekarang mah tong borong murang kali bapak-bapak oge nya punya eta main naon Bu eta Bu main slot main game intinya kieu ibu gambil dengan ubah suami anu kitu. Nah sama karena kita tahu lamun kecanduan bisa jadi suami nu kitu ke minantu urang nu protes. Bayangkan dia udah punya minantunya punya. Tapi lamun kita misalnya dari awal kuat dengan prinsip bahwa no gadget sampai anak bener-bener tahu fungsi dari gadget, kuat iman, maka insya Allah lamun gaduh minantu teh bakal berterima kasih. Alhamdulillah mama jadi mau apa sewe jeung minantu mitoha teh. Alhamdulillah mama kumaha carana ngadidik si AA teh meni jadi kieu kersa ngabantosan pekerjaan rumah jabat tarakan HP wae. Alhamdulillah. Oke kabayang Bu jadi mitoha Bu. Aya pamintanya nembe sabaraha hiji anu janten mertua di dia Masya Allah. Tangke teh bakal nganuhunkeun moal pasea wae ini punya. Nah, ada sisi positif dari era postmodern atau era fuca gitu ya, yang segala serba cepat gitu ya berpengaruh. Ada sisi positifnya.
Namun sisi positifnya era iya Bu? Sisi positifnya apa? Anak teh bisa wae lebih cerdas, lebih pinter tibatan indungna tibatan bapana karena segala aya di Google, segala bisa nyari logikanya, bisa leuwih jalan komo ayeuna mah asal viral triliun asal pilar miliarnya dan lain sebagainya. Nah itu adalah efek positif dari era ini. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, maka sisi negatifnya apa Bu? Di sini nuka hiji, kemalasan anak dalam kegiatan belajar. Dari Google ge aya geus bisa, bahkan mohon maaf budak SMP SMA lamun sakolanan teu ketat, gurunya rios teh sambil main game. Leuheung lamun keur foto video mah eta mah masih beradab teu nanaonnya kangge sosialisasi. Tapi ieu sambil main game. Beradab debu lamun zaman baheula tos kumaha? Zaman baheula mah tos dibaledog ku kapur. Amun ayeuna aya guru anu kitu bakal dikumaha? Dilaporkeun aya namanya punya. Da aya undang-undang HAM, undang-undang hak asasi manusia. Kira-kira ari zaman dulu aya teu undang-undang HAM? Tos aya. Da eta mah undang-undang HAM warisan Belanda, janten tos aya di zaman dulu oke. Tapi dulu mah karena tidak ada gadget, janten teu dipublikasi. Seueur orang tua, seueur guru nu ngadidik teh bari dikeueum. Terang Bu, ame apal surat ieu teh dikeueum. Si santri teh dicepret dan lain sebagainya. Dulu mah teu aya undang-undang HAM. Teu aya nu ngalaporkeun, tapi lamun ayeuna milieur ningali berita ge nya mus-mus murid melaporkan guru, murid bahkan anak menggugat orang tuanya. Ini zaman dulu tuh aya. Tak itulah efek samping, salah satu efek samping dari gadget itu, segala sesuatu itu serba cepat, akhirnya pada niru gitu ya. Meskipun kita tidak boleh membenarkan kekerasan, tapi cik atuh ari ngagugat-gugat kolot teuing mah, cik atuh ari ngagugat-gugat guru teuing mah, selama masih perdamaian saling memaafkan mah tos ya gitunya punya. Nah, salah satunya anak malas belajar karena ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Kemudian anak-anak akan menganggap mudah sekolah karena semua hal sudah ada di media sosial. Nah, kemudian kumaha Bu? Nah, karena hal itu maka orang tua dan guru harus saling bekerja sama, tidak boleh saling mengandalkan satu sama lain dan saling menyalahkan. Nah, saya akan menjelaskan kasus kesehatan mental masa kini. Sudah survei Bu, 80% remaja nyebutnya ayah anak kita bakal budak terus atau bakal remaja? Bakal remaja anak kita kayaknya punya kamu ayeuna nu bade perpisahan cik ngacung. Anu di dieu muridna kelas genep mungke bade namanya teh haflatul wada ataupun pelepasan ataupun perpisahan. Cunghen. Nu kelas genep. Ieu nyalira. Duaan tuh. Anu kelas 1, tiluan nu kelas 1, kelas 1, kelas 2. Imtihan ya, kalau kelas 1 sampai kelas 5 namanya. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah ya tadi ya. Nah, anak-anak kita itu kalau sudah menjelang SMP, mau masuk SMP itu sudah masuk remaja. Barulah Bu ketinggal aslina ketinggal sifat asli, dan karena anak itu terus di luar dia bebas mulai dina ring kebang wae orang tuanya, terus mulai dia itu akan keluar sifat aslinya seperti apa. Itulah kenapa 80% remaja sekarang tidak sehat secara mental. Ada masalah mental, entah itu yang ringan, pertengahan ataupun yang berat. Ngeri tuh Bu? Ngerinya punya lamun baheula mah budak SD teh masih kena main ucing-ucingan main naon atuh Bu? Lah main nukaran itu ayeuna mah alhamdulillah kalau di sini masih ya Bu ya. Kalau di sini masih alhamdulillah, tapi tetap kalau dibandingkan dengan zaman dulu SMP oge
Ya SMP dulu masih kene aya nu oleh kene aya. SMP teh masih kene siga kitu nya punya. Aya nama atuh kelas 1 SD ge pelajaran teh aduh dulu mah kelas 1 SD teh masih kene aya nu BAB BAK di dinya nya punya. Diajar A B C D E E ayeuna ya Allah. Diajar lagi matematika lagi 20 ditambah sekian aduh ya Masya Allah ya. Makanya jika misalnya kita sebagai orang tua tidak mendukung anak, tidak mensupport anak, maka anak bakal stres. Anak bakal stres aja di sekolah, terus di sekolah teh ngaos kan masjid. Nah makanya di masjid teh lamun aya nanaon teh eta teh tenaga sesa, buat tenaga sesa anak, buat tenaga sesa guru itu tuh terus alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ada asatidah yang mau masih jadi guru di zaman sekarang. Terus sebut terang Bu daerah Riyadh Arab Saudi aya madrasah teu di ditu. Aya teu. Sok ibu kan ngebayangkeun Arabnya aya madrasah teu di ditu. Teu aya. Di masjid teh teu aya madrasah Bu, teu aya siga di dieu aya MDTA, aya taam teu aya Bu. Sagala oge di ku orang tua. Lamun orang tua mampu dididik ku orang tua langsung, lamun teu mampu orang tua nyewa guru. Contohna Ustadzah Nabilah Abdurrahim tera yang juri tahfidz, beliau pun di Timur Tengahnya jadi guru private. Jadi guru lah yang dipanggil. Ayeuna lamun aya guru bari guru ge lelah boga anak boga ieu kitu nya ngurus anak urang anu eta lamun cenah lamun nuju jadi nya alhamdulillah kitu nya sing naon atuh patumpak-tumpak nae suka ieu. Patumpak-tumpak naon atuh? Kamera teh. Kumaha? Kitulah pokoknya namanya punya nuju keur meujeuhna cara lengos tos mah kitu disalahkeun deui guru. Nah gitu ya, mudah-mudahan itu menjadi ibroh untuk kita semua. Nah kasus anak SD, anak SMP, anak SMA pun yang sekarang bikin miris. Misalnya mohon maaf, jangankan anak SD, anak TK aya nu berhubungan intim. Terus pukul anak SMP SMA terus aneh bunya zaman aya nu berhubungan intim. Kira-kira lamun kita ngantepkeun kan sadayana oge gitu Bu. Orang tua teh sadayana ge mikirna kieu ahkeun, terus Bu ahkeun nuju masana, ahkeun akhirnya ketika kebablasan barulah anak yang harus berubah 360 derajat dalam waktu yang seketika. Sedih terjadi anak, dia kecanduan gadget, dia jadi nonton hal-hal yang tidak senonoh. Awal mulanya gara-gara siapa? Orang tua. Tapi lamun tos bermasalah, tos berat, anak nu kudu berubah. Sedih terjadi anak, sedih. Makanya mudah-mudahan di sini karena namanya parenting bukan childrening, maka di sini kita fokus pada kita saja sebagai orang tua. Nah, fenomena adab zaman dahulu dan adab zaman sekarang. Ibu-ibu lamun zaman dahulu ditaros misalnya kudu lebih sepuh. Misalnya neng bade ka mana awalna kumaha? Awalna kumaha neng bade ka mana? Awalna kumaha? Bade ka palidi tuh Pak, gitu kan dari lemah lembut bade kumaha zaman ayeuna kumaha? Nah ayeuna diteteng bade ka mana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Neng bade ka mana? Bade ka ditu. Jadi teu aya tungtungan. Jadi ayeuna mah singkat anak zaman ayeuna mah punya perbendaharaan kata teh adab teh sangat singkat. Neng bade ka mana? Bade ka ditu. Kadang teu ngajawab. Kadang ngabalieur, kadang kumaha, bari rengku, bari kumaha. Nah, itulah yang sudah mulai pudar, mulai hilang di antara kita, yaitu adab. Ibu, banyak orang yang cerdas, banyak yang profesor tapi tidak beradab. Dia lamun pasea teh sagala dibalangkeun. Kira-kira kumaha penilaian kita? Milih mana? Sareng orang anu biasa-biasa wae dina segi pendidikan biasa-biasa wae tapi beradab, sopan santun, milih mana? Nah, milih anu biasa-biasa tapi beradab, itu akan membuat lebih nyaman di
dibandingkan dengan orang anu pendidikannya tinggi tapi tidak beradab. Nah gitu ya, adab zaman sekarang di zaman 5.0 yang itu perlu dijadikan ibrah untuk kita semua. Kemudian poin selanjutnya, tidak hanya mengandalkan orang lain dalam mendidik, orang lain hanya membantu, entah itu guru sekolah ataupun guru madrasah, itu hanya membantu kita, punya membantu kita dalam mendidik anak-anak kita. Sok sekarang jargon lagi Bu, masih semangat ya teh? Oke, jargon sambil duduk aja gak apa-apa ya Bu ya, bisa langsung. Ayo gerak tapi bisa langsung ya Bu nya. Nah, jargonnya apa Bu? Jika saya bertanya apa kabar hari ini, jawabannya? Ingat, ya teh buku Abi anu ka-11 coming soon. Ini nama promosinya Bu nya sekali ini. Apa kabar ibu-ibu hari ini? All is well. Sekarang anu panjang nyebutnya tuh. Tahu pokok namanya Bu ya. Apa kabar ibu-ibu hari ini? All is well. Tenanglah, jika Allah bersama kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Percaya tuh eta Bu? Percaya tuh Bu? Lamun ieu teh ngandalkeun saraki teu bisa. Ngandalkeun anak teu bisa. Ngandalkeun batur teu bisa. Kita curhat teh ukur ka saha Bu? Ukur ke Allah. Ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja, khususnya dalam membersamai anak-anak kita anu keur meujeuhna, kadang keur gemes-gemesna, kadang keur ya begitulah ya Bu ya. Kira-kira kita hanya bisa mengandalkan siapa? Mengandalkan Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nya eta all is well gitu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Aya nu terang kumaha Bu? Kan tadi tos nyarioskeun masalahnya Bu nya. Masalah di era ieu teh kitu. Masalah di lingkungan ieu teh kitu, masalah adab, masalah bahasa, masalah ini itu dan lain sebagainya. Tah tong nyarioskeun masalah ayeuna solusina kumaha Bu? Solusina kumaha? Mengaji, disuruh ngaji, terus kumade madrasah ke agama, pokoknya mah cenahnya. Kumade Bu pasantrenkeun cenah. Kade Bu pasantrenkeun teh sareng ngabuang anak, hati-hati. Zaman ayeuna biaya pasantren sareng biaya sekolah biasa mahalan pasantren. Nah, berarti lamun kita tidak serius misalnya menyangka bahwa pesantren teh tos atau si pesantren teh rugi tuh Bu. Nah, jadi sekarang zaman sekarang lamun anak kita udah keluar SD, usahakan sebisa mungkin anak pesantren di zaman ini mah. Namun sababnya ini untuk khusus ya yang sekarang kelas 6, usahakan sebisa mungkin pesantren. Tong sieun anak kan zaman dulu mah pesantren teh kesana teh kuno nya Bu nya. Kuno cenah ge naon atuh sarungan kena teh ka ditu teh cenah ge jadi naon kitu ke henteu Bu, ibu anak ibu dek jadi naon ge bisa. Terus tuh Bu, anak ibu bade janten naon ge di pasantren teh tiasa zaman ayeuna mah karena seueur pasantren modern anu sudah menggabungkan antara agama dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan. Lamun ibu ge sok aya nu sieun masantrenkeun teh. Sieun masantrenkeun teh. Lamun istri sieun dicabuli, lamun anak pameget sieun di sodomi. Bu, tina 1000 pasantren anu kituna teh hiji 2. Terus Bu, tekenging di generalisir sadaya pasantren kitu. Dan naon namina teh anu viral mah nyakur sabaraha hiji tina ribuan pasantren. Tinggal kita memilih pesantren yang sesuai dengan karakteristik anak kita. Entong kieu. Anak kita teh puguh kemandirian ge masih kene kumaha langsung kalau ketat. Tos saminggu ge moal kuateun. Saminggu ge moal kuateun Bu, lamun anak kita kemandiriannya masih siga kumaha, langsung ke pesantren anu ketat. Kagontor anu uihna ge sataun sakali. Bahkan lamun maot urang tong balik. Terus lamun aya konsekuensina
siga kumaha kuat moal anak kita. Moal. Tapi lamun anak sakirana tos di SD lagi ieu mah anak teh strong, anak teh struggle, anak teh mandiri silahkan. Calon ulama gitu ya Bu ya. Tapi lamun masih kene belajar sama-sama silahkan pilih-pilih yang sesuai dengan karakter anak. Aya pasantren anu masih longgar. Aya pasantren anu bebas gente, ketat gente, silahkan dipilih. Tapi memang saya menyarankan karena zaman ini sudah zaman darurat mental, darurat agama, darurat moral, darurat segala. Mohon maaf usia SMP wayahna disarankan untuk lebih baik pesantren daripada di bumi cicing dina ketiak ibu gitu ya. Bahkan terang Bu, Prof. Renal Kasali, beliau itu seorang pengusaha ya Bu ya, pengusaha, guru besar juga, menyarankan anak itu mandiri, menyarankan anak itu kencarkeun karena dia akan belajar kemandirian, akan belajar bagaimana cara mengatasi kesulitan. Pan ayeuna mah lamun aya kesulitan teh mama namanya ayeuna mah sagala we ka mama, tapi lamun tos kelas genep SD mah mulai dipikirkan. Gitu ya Bu ya. Pami acan siap, aduh Mas Antren mambu cenah ge asa ya. Silakan dipilih-pilih, intinya sekolah itu harus sesuai dengan visi misi kita, harus cocok dengan karakter anak, jangan memaksakan. Karena Bu, kita mah kan pengalaman ya Bu ya, tapi anak mah kan 3 tahun. Bayangkan namun anak di sekolah yang ia tidak senangi, tidak cocok selama 3 tahun, stres deh Bu. Tong aneh namun balik tiru di sekolah manyun manyun amuk-amukan, rungsing dan lain sebagainya. Nah Bu ya, itu adalah adab. Nah, caranya adalah mendidik Rasulullah itu 7 tahun pertama jadikan anak seperti raja. Ini mungkin yang anak-anaknya masih taam ya Bu ya. Seperti raja itu sanes sagala diasongkeun. Sanes. Maksudnya tekenging di ciwit. Sok lamun raja ku ibu disentak bakal kumaha Bu? Malik nyentak ngamuknya punya orang di penjara. Yang mana intinya mah jadi raja teh tekenging ngangge kekerasan, tapi mendidiknya ku lemah lembut, karena itu pun akan teringat sampai ia nanti menjadi orang tua. Itu maksud jadi raja. 7 tahun kedua jadikan barulah 7 tahun kedua jadikan anak seperti tawanan perang. Cenah belajar segala rupanya punya. Baru yang ketiga, kalau ibu-ibu memiliki anak remaja juga jadikan anak seperti sahabat. Tos sanes zamana Bu, anak usia remaja mah ku kita digurui moal Bu. Terus moal masuk. Anak remaja digurui ku kita moal masuk, tapi nyarios teh kudu sambil dikaleng. Kudu sambil ditaros dari hati ke hati. Teteh teh hoyongna teh kumaha. Aa teh hoyongna teh kumaha. Sok curhat ka mama. Sok nyarios ka mama. Sok terbuka ka mama gitu. Usia remaja mah. Tah engke teh 7 tahun keempat teh tinggal panen. Anak kita teh akan siap menikah. Lamun anaknya laki-laki akan siap menjadi pemimpin, lamun anaknya istri mohon maaf akan siap menjadi makmum. Meskipun suami istri itu sebetulnya partner ya Bu ya, pasangan. Maka ada kolaborasi, tidak ada yang di atas ataupun di bawah. Cik, naha ibu-ibu kedah taat ke suami naha. Menilicik cenah istri teh kudu taat ke suami, entah itu dina Al-Qur'an, dina hadis, dina naon, kudu taat ke suami naha cik Bu. Hah? Biar masuk surga. Terus kumaha deh? Karena apa? Karena tugas suami itu berat. Suami itu apa Bu? Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas suami itu menghindarkan, menjauhkan anak dan istrinya dari api neraka. Berat tuh Bu. Cik, semah berat ku urang di Ibu berat bagi berat namanya. Intinya mah itulah kenapa kudu taat, asa taat pada kebaikan. Tapi lamun aya seueur suami anu tidak menyuruh kita pada keburukan, maka kita tidak wajib mentaatinya. Moal doraka lamun suami miwarang misalnya miwarang pasea jeung batur, doraka teh Bu.
Mapana senapa saya jeung batur terus miwarang buka aurat doraka teu Bu? Wajib teu kita turut? Teu kedah. Jadi kalau dalam kebaikan wajib kita taat. Ya meskipun taat nanti bari gendok teh geuning Bu. Bari gendok teh tapi itu adalah kewajiban kita nyabunya. Jadi istri dan ibu itu tidaklah mudah. Nah, kemudian di zaman ini pun seperti kata Rasul, kita harus, anak-anak kita harus pilih-pilih teman. Harus pilih-pilih komunitas. Jangan sampai usia sudah remaja, pulang malam, pulang jam 11, akeun we, udah bahagia. Eta teh toksik Bu, lingkungan toksik friend dijelaskannya Bu ya. Teman-teman yang toksik, lamun anak-anak ibu kehausan wios makan racun gitu. Sama lah, mending kene anak ibu sendirian, mending kene anak ibu kesepian ditemani oleh kita sebagai orang tuanya daripada anak-anak kita bergaul dengan teman-teman yang toksik karena alasan tidak memiliki teman. Itulah di zaman ayeuna mah tergantung dengan siapa kita bergaul. Kela jam sabaraha itu Bu? Nah, yang terakhir ya Bu ya, kan di dieu teh ibu-ibu sadayananya punya. Ya ibu-ibu sanes sih teh. Namun aya bapak-bapak we yang cerai hiji. Tos we eta teh minoritas. Ya punya, sok lamun bapak-bapak di biwarang nyandak rapot di sekolah atau acara pentas seni atau nyumput we. Nyumput di belakang teh aya batur, ibu-ibu mah pan bari gibah nya. Bari gibah ngarariung, bari ngopi, bari balah kecerakan segala rupa lamun tos kumpul teh. Bapak-bapak mah nyumput we di pengker minoritas. Itu teh sebetulnya teh harus dibudayakan kita mah nu datang teh suami istri. Nah, Indonesia itu nomor 3 Bu, alhamdulillah ranking 3 Bu. Terang ranking 3 naon Bu? Ranking 3 fatherless. Terang fatherless naon? Kurang sosok ayah. Ayah teh ayah digigirin ayah, tapi main game Ibu. Ayah digigirin tapi main game. Ayah digigirin tapi naon? Ayah digigirin tapi naon? Etalah Indonesia alhamdulillah ranking katilu. Anak-anak tidak memiliki sosok ayah. Sedih tuh Bu. Ibu sok kumaha cik lamun suami gaduh suami siga kitu sok kumaha biasana. Bapak atuh bapak sarewet jamunya kumaha Bu. Kadang yang ditinggalikeun nya punya eta teh si konten teh tuh cek ustad ieu ge cenah asut moal ka bapak-bapak. Moal Bu kirimkeun Bu videona teh bakal dibaca lalaunan. Da gengsian namun ningali jeung urang mah moal angguk-angguk moal aslina Bu. Gengsian suami mah tapi kirimkeun we kayak ditinggalna teh nuju rine bakal ditinggal insyaallah. Ya punya bami ayeuna teh ulah lewat ibu ulah cariosan ibu tapi ku cariosan anu dianggap lebih ahli dari kita. Ya punya makanya saya mengingatkan di sini kumaha carana ngingetkeun suami kita atau ayah kita padahal dalam Al-Qur'an pun hubungan antara ayah dan anak itu dibahas dalam ayatnya itu 14 kali. Namun ibu mah sabaraha kali? 2 kali Bu. Tapi hubungan antara Nabi Ibrahim, hubungan antara Luqman dan lain sebagainya itu dibahas dalam ayat itu 14 kali. Berarti sebetulnya mah anu bisa ngasolehkeun pendekatan nate ayah atau ibu. Ayah lamun berhasil mah ya punya kan karena ayah suka fokus mencari nafkah teh tos welah datos mencari nafkah cenah punya makanya ku ibu di tackle segala rupanya Bu ya. Tapi kita harus tetap mohon maaf kita harus tetap mengajak suami kita agar anak kita itu tidak kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Lamun ibu-ibu mah cukup 2 Bu ti suami mah 2 kasih. Hiji kasih sayang, 2 kasih tuh. Nah, apa 2 kasih uang sebenarnya 2 kasih duit. Ibu mah 2 hiji kasih sayang, 2 kasih uang. Masya Allah. Terus yang terakhir dari saya ketika ada permasalahan dari anak-anak kita, pertama tidak boleh menyalahkan orang lain, fokus saja pada diri kita. Kemudian kita mau tidak mau kita harus memberikan konsekuensi
yang disepakati oleh anak dan kita. Bahkan konsekuensi itu tertulis. Kalau AA melakukan ini, apresiasinya ini. Kalau Teteh melakukan ini, apresiasinya ini. Gak apa-apa, kan sesuai usia. Yang punya namun kita nyenuk itu karek. Gak apa-apa, anak pada memang cara pendidikannya ya reward and punishment. Lamun teu hadiahnya konsekuensi teu naon. Ya punya tah ya eta konsekuensi yang disepakati lamun berkata kasar. Jadi di sini teh ingin memberantas itu, Bu. Sopan santun, berkata kasar, terus beradaptasi pada tempatnya sesuai dengan usia. Tah lamun saageng kieu mah antepkeun. Dek lulumpatan ge moal aya nu nyaran beres Bu. Sih atuh ari geus kelas genep SD masih keneh ngaganggu gitu-gitu babaturan mah. Nah, gitu maksudnya. Jadi harus ngobrol secara langsung, terbuka, dan ada konsekuensi yang tepat, yang jelas sesuai dengan kesepakatan anak dan orang tua. Nah, ini juga untuk ayah sebetulnya ya Bu ya. Sebetulnya untuk ayah, bahwa kata Imam Ghazali dijelaskan bahwa anak adalah amanat. Cik ibu-ibu lah nu maca Bu. Sakali ewang cik dari Imam Ghazali, sok ibu-ibu yang baca. Wahid Isnen Salas. Long gara-gara yang mana tuh Bu? Abi ge sami di dia teh ngesang. Tuh ketang. Anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Hanya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, yang belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan ke dalam kebaikan, maka ia akan condong ke dalam kebaikan itu. Dampaknya, kedua orang tua akan berbahagia hidup di dunia dan akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan pendidiknya, namun apabila dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan, pasti anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Ngeri itu Bu. Ghazali. Ngeri itu, ini teh saur Imam Ghazali, ahli tasawuf ya Bu ya. Kitabnya pun sudah banyak tersebar dan diaji gitu ya. Menyatakan bahwa anak itu adalah amanat orang tuanya, hatinya akan condong entah itu pada keburukan dan kebaikan kumaha orang tuana. Tapi lamun condong pada keburukan terus teu diluruskan ku urang, maka yang akan paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dan di sini walinya, wali anak saha? Bapakna. Bapakna, ayah gitu ya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani atau dan lain sebagainya orang tuanya. Dan di rumah tangga pemimpin teh bapakna. Matakna kedah rada di toel, kedah rada di emutan, bari di usapan. Nah gitu punya. Kita harus saling memahami bahwa ingetna ke akhirat. Sok sieun gitu aya naon teh suami kita yang sebagai ayahnya ya Bu ya, yang akan ari dosa mah tetap Bu masing-masing ya Bu nya, muntas akil balik mah masing-masing. Tapi lamun anak berdosa lantaran orang tua tidak membimbingnya, tidak mendidiknya, maka orang tuanya lah yang akan ngejeblos. Nauzubillahi min daliknya Bu nya. Nah, terakhir dari saya, lebih baik menangis hingga berdarah-darah saat ini karena serius mendidik anak-anak kita, ketimbang nanti ketika anak sudah remaja atau tumbuh dewasa, tumbuh menjadi anak yang jauh atau kurang dari kata solih dan solihah. Daripada nanti tumbuh menjadi anak yang kurang beradab, daripada nanti tumbuh menjadi anak yang kurang bahagia. Terakhir dari saya, menurut ibu-ibu, siapa anak yang terkuat? Siapa anak yang terkuat? Anak kahiji, anak kedua, anak katilu, anak bungsu. Kahiji, kemana Bu? Bukan sabar hiji, masuk kadang pengalaman pribadi. Namun anak kahiji asa kasiksa, cenah jadi teteh, jadi aa teh kudu ngasuh adik we, padahal hayang ulin.
anu katungtung anu bungsu asa kasiksa nonton dititahan ku si Aa jeung ku si Teteh dititahan cenah ada urang mah bungsu nyabunya pengalaman pribadi atau cenah lamun aya barang teh urut si Aa we jeung urut si Teteh. Sanes Bu, anak yang terkuat adalah anak yang tetap menyayangi orang tuanya, anak yang sabar dengan perilaku orang tuanya meskipun ia tidak dihargai, meskipun ia selalu dituntut untuk hasil dan tidak ingat prosesnya, meskipun ia sudah berdarah-darah, sudah menangis ketika belajar tapi ia masih disalahkan. Meskipun anak sudah belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berdiri, tapi tetap disalahkan dan anak tersebut masih menyayangi orang tuanya. Meskipun anak yang seringkali dibentak-bentak, anak yang seringkali dihina, anak yang seringkali dimarahi, tapi ia tetap menyayangi orang tuanya. Meskipun anak-anak yang kadang-kadang kita itu fokus pada hasil, tidak ingat anak itu belajar siang dan malam, tidak ingat anak itu capek, tidak ingat anak itu lelah, tapi kita terus-terusan menuntut anaknya menjadi seperti anak orang lain. Tapi anak tersebut tetap menyayangi kita, tetap merangkul kita, tetap memeluk kita, bahkan tetap membangga-banggakan kita. Itu adalah anak yang terkuat. Tapi orang tua yang terkuat juga yang tidak akan membiarkan anaknya demikian. Tidak akan membiarkan anaknya mengalami luka batin. Luka batin yang mungkin sekarang tidak terlihat tapi akan terlihat di usia remajanya. Akan terlihat di usia dewasanya. Akan terlihat ketika ia sudah menjadi ibu. Akan terlihat ketika ia sudah menjadi ayah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi booster dalam membersamai anak-anak kita, dan jangan lupa apa Bu? Jangan lupa bahagia. Ibu-ibu pun harus bahagia agar kebahagiaan itu menular pada anak-anak kita dan menular pada pasangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya tentu dari diri saya yang masih awam, diri saya yang masih belajar. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, jazakallahu khair Ambu atas ilmunya yang sudah dijelaskan dari mulai permasalahan sampai solusinya. Baik Ibu, sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya dulu. Kami buka 2 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya Ibu? Maju ke depan. Yang mau bertanya boleh 2 orang aja. Boleh maju ke depan. Tos beres sadayana we abi nu ka bawah. Di fotonya di atas. Ya, jika tidak ada yang bertanya berarti mapan door prize-nya dibawa lagi aja. Iya, karena tidak ada yang bertanya jadi door prize-nya dibawa aja. Mengingatkan ya Ibu, untuk kuponnya disimpan untuk besok dibawa kembali. Barangkali beruntung ya, nanti ada hadiah-hadiah lainnya yang masih banyak. Alhamdulillah rangkaian acara hari ini Pertanyaan katanya selesai. Tetap semangat ibu-ibu semua ya, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ambu, tantangan kita itu semakin besar ya, terutama sesuai pesan dari Sayyidina Ali bahwa janganlah kita mendidik anak pada zaman kita, tapi harus pada zaman, karena anak itu berada di beda zaman. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita terus semangat untuk belajar, mengupgrade ilmu kita agar kita bisa mendidik anak-anak kita. Baik, saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum ke pembagian rapot, Ibu, kita ada foto bersama dulu. Ya, berdiri aja semuanya. Saya yang ke Kepada bawah ibu-ibu ya. boleh berdiri dulu sebentar untuk foto bersama. Dan nanti jangan dulu bubar ya Ibu setelah foto, karena ada pengumuman untuk pembagian rapotnya.
Ya, boleh merapat dulu, yang di belakang merapat, kita foto. Di sini fotonya, yuk. Oh, di dia. Badan yang hijau apa tinggal di Agung? Foto. Foto sama video. Sini mic-nya. Mic. Teh Wilda, mic. Fotonya di atas. Ya, fotonya di atas ya ibu-ibu. Oke, sesuai komando. 1, 2, atau saya Bu? 1, 2, 3. Dari ibu. 1, 2, 3. Sekarang video jargon kita ya ibu-ibu ya. Masih emot Bu? Insya Allah udah 3 kata ya Bu lah, tong panjang-panjang. Oke. Entas Bu? Oke. 1, 2, 3. Apa kabar ibu-ibu hari ini? All is well. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Atas. Ya. Oh iya, boleh. Sama pengurus mana? Ibu, untuk informasi supaya tidak bertumpuk ya, untuk kelas Taam A boleh menunggu di dekat kantor madrasah ya, sebelah sana. Kelas Taam A dulu supaya enggak dari kelas Taam A dulu ya ibu, supaya enggak Sama Tibil kalau udah pada pulang ya. jalannya. Taam A dulu dekat kantor madrasah, nanti dilanjut sebelahnya kelas Taam B. Untuk nanti kalau sudah Taam B baru MDTA 1, MDTA 2. Dan untuk kelas MDTA 4 di dalam masjid dekat lemari, MDTA 5 di dalam masjid dekat mimbar, dan MDTA 6 di dalam masjid tapi di tengah. Bagi yang mau bayar sesuatunya, menghubungi Ibu Sherly di dalam kantor DKM. Iya sok. Video call. Wow. Yuk. Ini dulu satu kali. Satu dulu. Mana ada yang ketinggalan kan? Udah. Tos. Tibil kopi ayo. Sambil merem. Ambil merem cen. Ambu mah enggak. Oh enggak. Dah. Ayo. Oh benar. Sama yang cuning-cuning. Gak apa-apa lah yang adanya aja. Mau berdiri boleh, cantik berdiri atuh. Bawah aja. Cantik berdiri atuh. Mamahin ya. Masih bagian udah ganti baju. Kalau mau berdiri semua paling piramid posisinya. Kumaha? Bagian ibu, aku kalau mau berdiri semua mah. Sok Jadi ada atuh. yang di tengah, terus ke gini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Ya, Mana? Ganti baju. ini. Sarange. Cinta. Piti-piti.
Ya, beli Ismail yang tadi. Satu jargon asatid. Sudah ditunggu. Jargon asatid. Sudah ditunggu. Iya, sami-sami. Sok. Oh, itu mikir satu. Mangga sami-sami. Sami-sami. HP saha itu HP saha. Ieu paehan heula meureun. Iya ya. Nanti Kumaha mau cenah? papatin. Ambu hatur nuhun. Sami-sami. Ambu makasih ya. Sami-sami. Ambu pilih hilap HP. Oke nanti dikirimin Itu dari sana. Komunikasi sekolahnya. Ti mimiti masuk tadi yang kumah Daril. dari Ambu betul. Itu HP pilih hilap. Oh, nya aduh hampir we. HP mic boleh dimatiin.